Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami, sebelum kami beribadah, kami mau bersekutu, bersatu teduh dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mengasihi bumi dan segala isinya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Di artikel kata mutiara saya menemukan kata, meskipun kita mengatakan pegunungan adalah milik negara, sebenarnya mereka adalah milik orang-orang yang mencintainya. Betapa kita sebagai penghuni dunia ini, penghuni alam semesta yang diciptakan Allah secara sempurna, yang diciptakan Allah seturut gambar Allah, dan kita diberikan wewenang penuh. Sebagaimana dalam nats ini ada dua bagian yang bisa saya pahami. Yang pertama, bagaimana Allah memberikan kepada kita mandat. Allah sendiri yang berkata dalam nats ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita diciptakan segambar dengan Allah, serupa dengan Allah, dihembuskan napas Allah, dan kita kemudian diberikan wewenang untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita diberikan wewenang penuh, mandat penuh untuk berkuasa atas segala yang diciptakan Allah yang lainnya yang ada di alam semesta ini. Kita diberikan wewenang kuasa untuk memelihara, menjaga, termasuk juga diberikan wewenang untuk menikmati alam semesta ciptaan Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat memenuhi yang disampaikan oleh Allah? Apakah kita merupakan bagian orang yang merusak bumi ini? Apakah kita melakukan eksploitasi dengan perusakan alam semesta, menggunakan bom untuk menangkap ikan, pembuangan limbah air yang berlebihan dan tidak sesuai dengan prosedurnya, pemakaian sampah plastik yang terlalu berlebihan, pemakaian rumah kaca, bagian dari hal-hal yang bisa merusak alam semesta, penggundulan hutan-hutan tanpa melakukan reboisasi, penghijauan kembali, dan banyak lagi contoh-contoh yang mana kita tidak memenuhi panggilan Tuhan untuk mengerjakan mandat pembangunan yang diberikan oleh Allah untuk memenuhi bumi dan melakukan segala sesuatu yang terbaik di bumi. Bagian yang kedua, kita juga diminta untuk turut menjaga segala ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita diminta untuk menjaga, mencintai. Karena itu ketika kita menebang pohon, maka kita lakukan kembali penghijauan, reboisasi. Kita menggunakan sumber daya air yang secukupnya agar keturunan kita kelak, anak cucu kita kelak juga bisa menikmati sumber daya air yang baik pula. Kita mulai menggunakan cara penangkapan ikan yang baik dan benar, bukan dengan menggunakan pukat harimau, bom yang dapat merusakkan ekosistem laut dan merusak terumbu karang dan yang lainnya. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita boleh belajar mengasihi bumi dan segala isinya. Sebagaimana khotbah minggu pada hari ini di gereja-gereja anggota UM, kita boleh belajar untuk mengasihi alam dan isinya karena Tuhan mempercayakan hal itu kepada kita. Saya mengutip beberapa kata-kata bijak lagi. Menurut Amit Ray,
Melihat keindahan di dunia adalah langkah pertama untuk memurnikan pikiran. Betapa ketika kita melihat alam ini, kita bisa memurnikan pikiran kita karena keindahannya. William Hazlitt juga berkata, kami tidak melihat alam dengan mata kami, tetapi dengan pemahaman dan hati kami. Bagaimana hati bisa melihat indahnya alam ciptaan Tuhan. Karena itu mari kita jaga, kita pelihara, kita kasihi alam ciptaan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus menjaga alam ini, mengasihi alam ini, karena Tuhan mempercayakan kepada kami suatu mandat untuk berkuasa atasnya, tetapi kami juga diberikan mandat untuk turut menjaganya. Terpuji nama Tuhan, kami mulai aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.